kita mesti tetap mencintai anak-anak kita tuh dengan luar biasa, Mas. Ya. Ketika anak kita gagal, kita tetap mencintai dia. Jangan tampakkan muka kecewa kita, karena itu adalah hujam di jantung, pas banget, menghujam banget itu. Dalam banget ya. Dalam banget, karena dia sudah mengecewakan. Ya. Jadi kalau saya nggak tahu almarhumah dan Mama Aya, tapi kalau saya selalu bilang begini, kalau kamu gagal, Bubu tetap mencintai kamu. Kalau kamu berhasil, Bubu tetap mencintai kamu. Kalau kamu nakal, Bubu tetap mencintai kamu. Kalau kamu baik, Bubu tetap mencintai kamu. Kesimpulannya, apapun yang kamu lakukan, Bubu tetap mencintai. Karena aku akan main di 2 lingkaran. Lingkaran perbuatan sama lingkaran pribadi. Lingkaran pribadi, aku ridho kamu jadi anakku. Aku ridho kamu jadi anakku. Semoga kalau Bubu ridho, Bapak ridho, maka akan turun ridhonya Allah. Sehingga rumah kita penuh dengan cinta. Tapi Bubu nggak ridho nih, sama lingkaran perbuatan, gue sikat lu nanti, gitu. Ya, kita akan bicara tamu saya nih, junior saya cantik. Berapa kali jadi presenter saya. Ya, sedang berduka tapi saya bilang life goes on ya. Sudah hadir di tengah saya, Shanasa. Halo, panggilnya ibu ya panggilnya. Mas Helmi, terima kasih sudah mengundang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir lupa gitu. Guru saya itu ingat sekali pertama kali itu belajar bawain acara kuis. Ada waktu itu di stasiun TV Indosiar ya? Iya, namanya Digital LG Prima. 4 years loh. Ya. Dan kita berhasil membuat anak-anak SMA berdaya saat itu. Itu kompetisi cepat-tepat antar SMA. Betul. The one and only. Pembawa acaranya lakinya diganti-ganti, kalau perempuan harus ada. Gue gak mau tahu. Pinter, cantik, ngomongnya bagus, and attitude. Wah. Iya, Mas. Thank you. Semoga Sanas terus menjadi inspirasi ya. Karena ngikutin jejaknya Mas Helmi untuk ketika pintu tertutup, ada pintu lain yang mesti terbuka. Dan selama hidup masih dikasih izin sama Sang Pencipta, artinya jangan diam dan mesti melakukan sesuatu. Betul ya. You are my idol, you know. Wow. Kehormatan. Mas Helmi mah di depan kamera aja baik. Kalau di belakang kamera mulutnya sama aku. Kita adalah orang-orang yang mulutnya sampah, tapi di lingkungan terbatas ya. Jadi kamu ngebongkar aib saya tuh. That's why I adore you, Mas Helmi. Genuine, menyenangkan. Tapi saya pikir kita selagi kita sempat untuk menjadi inspirasi ya, menjadi idola, berbuat baik untuk orang. Saya tuh kalau udah marah tuh, makanya saya bilang istri saya, jangan bikin gua marah deh. Iya. Jadi sekarang saya dengan Febri, istri saya, bagi tugas tuh. Istri saya suruh pensiun dari posisi CEO di satu perusahaan hebat. Ya udahlah, kita ngurusin anak, ngurusin bisnis. Kamu kan orangnya detail. Saya ini kan pengusaha. Ya kan, street fighter, kadang gagal, ditipu orang gitu. Mateng kita. Nah, istri saya tuh rapi gitu. Udah, bagian ngitung, bagian kontrak, bagian schedule, bagian berantem sama klien kamu aja. Saya mau senyum gitu. Soalnya kalau saya tuh udah marah, waduh, saya bisa jelek dan banget, lama gitu. Lama bekasnya. Karena Mas Helmi adalah si rinci. Orangnya itu nyimpennya lama. Ya. Iya. Saya tuh si rinci yang mencoba sekarang untuk mencoba ya udahlah, take it easy lah. Iya. Umur udah 60-an. Saya seumur dengan Ica ya. Iya. Ibu Ica yang baru saja wafat gitu, meninggalkan kita. Saya manggil Sanas bukan karena untuk membahas tentang kepergian Ibu Ica, karena saya udah ngomong sama Ikang, udah ngomong dengan Bella. Saya kemarin terpesona karena saya melihat Sanas ada di, saya nggak tahu di IG atau di video TikTok. Ya di video gitu. Saya nggak tahu kamu ngomong di mana. And you talk about attitude. Betul. Ya, berbicara tentang anak itu yang penting akhlaknya. Wow, gue bilang ini yang saya sekarang lagi banyak banget. Ceritakan dong Nas, betapa pentingnya akhlak untuk anak ya, atau attitude. Jadi kan ketika saya itu sebelum menikah mesti jadi pejuang kanker, Mas Helmi, maka di situ saya belajar tentang bagaimana kehidupan, mulai waras tuh.
Karena sebelumnya nggak waras? Oh enggak. Enggak Mas. Iya. Ini berdarah panas semua ini. Oke, terus. Senggol bacok kan dulu. Senggol bacok. Udah gitu kan kuliahnya waktu itu di teknik sipil laki semua. Jadi casingnya perempuan tapi gayanya laki. Kan dulu perempuannya sedikit lakinya ratusan. Kemudian SMA-nya fisika, lebih banyak laki-laki juga. Jadi di kehidupan saya tuh adalah hitungan. Betul-betul hitungan. Saklek ya, angka. Saklek gitu ya. Terus? Hitam putih semuanya. Ternyata ada pengajaran lain di mana Allah memberikan takdir saya mesti berjuang dengan kanker ovarium sebelum menikah. Dan ovariumnya sebelah kanan mesti diambil. Jadi sebagai sebuah pembelajaran buat semua yang nonton, bahwa perempuan bisa hamil dengan satu ovarium asal dia bertelur. Kalau nggak bertelur, yang ditinggalin ini maka mandul, infertil. Lalu sesudah saya pengangkatan buat operasi yang pertama, kemudian ayah saya meninggal dan saya yatim piatu. Kemudian 8 bulan kemudian Gilang datang dalam kehidupan saya. Dokter itu sudah menyiapkan rangkaian seandainya saya mandul. Sehingga mesti bagaimana untuk bisa menghasilkan telur di ovarium yang sisa yang kita nggak tahu kondisinya bagaimana. Long story short, akhirnya Allah memberikan izin saya dipinjemin 3 anak perempuan. Saya mesti mikir ya, mau diapain nih anak? Anak siapa? Anak saya sama Gilang. Oh iya, gitu. Kan dipinjamkan 3 anak perempuan lagi. Dipinjamin Allah maksudnya. Iya, 3 anak perempuan, 3 anak perempuan yang akan menjadi ibu. Saya mesti bikin hebat nih anak. Saya mesti bikin genah hidupnya. Karena kami, yaitu saya dan Gilang, pasti tidak mendidik mereka dengan kehidupan yang struggling, susah secara ekonomi karena kami punya pekerjaan, kami punya uang. Kami punya supir, kami punya mobil. Ini anak pasti sejak lahir udah hidup dalam kenyamanan, bukan? Ya. Sehingga di situ saya mesti cerdik nih. Bagaimana mendidik anak ini dengan kelakuan yang baik. Mas Mi, in my humble opinion, kalau anak saya pintar itu bukan karena saya, Mas. Anak saya pintar karena Allah ngasih izin dia pintar. Itu aku yakin banget. Jadi jangan terlalu pede bahwa ini nurun dari saya gitu. Iya. Cantiknya nurun dong. Cantik itu bisa hilang kan dia. Go ahead. Nah, jadi ketika saya melihat bahwa tunggu, ini mereka akan besar 3 anak perempuan bukan dalam kesulitan ekonomi yang signifikan nih. Maka apa yang mesti dilakukan? Saya sikat di bagian kelakuannya. Maka saya nggak bisa terima kalau anak saya itu nggak punya manners. Saya nggak apa-apa anak saya nggak pintar, tapi jadi ketua kelas kalau bisa ya. Beda tuh. Kalau jadi ketua kelas, dia memimpin banyak orang, dia memahami kelakuan teman-temannya yang ajaib di usia yang begitu muda, sehingga jadi matang kan. Nah itu yang menjadi tolok ukur buat saya. Nggak apa-apa nak, nilai nggak bagus tuh nggak apa-apa. Yang penting ada hal lain yang bagus, tenang aja. Pintar itu bisa dibikin jadi pintar, asal rajin. Karena orang jenius kalau nggak rajin amsyong hidupnya kan. Orang biasa kalau dia rajin nyampe loh ke titik itu. Selama kamu nggak males, Allah tuh tidak pernah menciptakan orang bodoh. Yang ada males. Bahkan untuk anak berkemampuan khusus, ketika dilatih hal tertentu, anak pada umumnya itu tidak bisa nyaingin, karena dia fokus banget dan ahli banget di situ. Maka anak pada umumnya nggak bisa tuh bersaing sama mereka. Banyak contoh tuh ya. Banyak contoh itu. Itu sebabnya saya kasih tahu, nggak usah gentar, nggak usah panik kalau ada teman kamu yang lebih hebat, yang lebih pintar. Tapi paniklah ketika kamu itu udah melukai orang lain.
Saya seret ya kamu untuk memperbaiki apa yang kamu rusak. Itu manners gitu ya. Karena menurut saya kalau saya nyekolahin anak itu supaya ada pintu rezeki terbuka, anak saya punya keahlian. Dia bisa menguasai ilmu tertentu, maka dapat kerjaan, life skill. Kemudian tapi pintu rezeki itu nggak selalu terbuka loh Mas. Bisa tertutup dan pintu lain juga tertutup kalau hubungan dia sama manusia lain jelek. Betul, setuju. Nah itu yang menyebabkan saya sangat berkeyakinan dan selalu saya katakan, ditambah almarhum ayah saya, Pak Alan ya. Iya, dulu itu namanya BIPERSO, Biro Personalia, Pertamina Palembang sebenarnya. Iya sempat penempatan, penempatan. Jadi dulu simbolnya masih kuda laut. Bosnya Pak Ibnu, presidennya masih Pak Harto. Jadul banget. Kemudian di Biro Personalia atau sekarang namanya HC gitu ya. Kan rekrut orang. Beliau almarhumah disekolahin di 2 tempat oleh Pertamina, yaitu di Leeds di Inggris dan di Pittsburgh University di Amerika. Oleh perusahaan Pertamina untuk membangun kota-kota minyak agar ayah saya nggak salah milih pegawai. Saya tanya loh, dari semua buku-buku yang ada di rumah kan ayah saya pembaca, ibu saya pembaca, maka kami pembaca kan, gitu loh. Saya tanya, Pak, kalau milih pegawai nggak salah gimana? Kalau orang Pertamina kan otaknya pinter disekolahin, mulutnya kayak kita ya, suka nyampah gitu ya. Jawabnya begini, bodoh-bodoh dikit saya ambil tuh orang. Orang bodoh saya bisa bikin jadi pintar. Asal? Kalau belum cakap, tempel aja sama seniornya, nanti ngikut. Tapi kalau dia tidak punya karakter, yaitu attitude, manners, maka akan nyolong. Saya buang pasti. Nah, makin jadi kan saya bahwa manners itu penting. Karena ayah saya juga ngedidik kami bertiga, almarhum Ibu Ica, Mama Aya, saya, itu dengan attitude yang dari kecil-kecil aja. Makan nggak boleh ngecap ya. Oh ya. Duduk yang betul. Terus aku kan pembangkang ya, anak paling kecil. Rebel. Sifatnya juga sama kan sama ayah, sama bapak saya. Jadi sengaja gitu mau bikin masalah. Lagi duduk di meja makan, saya angkat kaki saya satu, kayak di warung kopi. Terus dia gini, turun. Nggak mau. Turun nggak? Nggak mau. Kalau nggak mau turun, makan di dapur. Aku ambil piringnya, makan di dapur. Gila ya. Jadi ayah saya tahu, yang ini agak lain. Yang ini agak lain. Tetapi pembelajaran saya adalah, apa yang ditanam oleh ayah saya yang saya nggak suka ternyata saya turunkan ke anak-anak. Dan akhirnya saya melihat, kan sekarang kondisinya nih Mas Helmi, yang Mas Helmi lihat anak saya kecil-kecil, yang pertama udah kerja di Kanada. Wow. Iya, dia udah lulus dari Kanada, dia ngambil bisnis di Kanada. Kemudian yang kedua sebentar lagi lulus dari IPB, kedokteran hewan. Dan yang ketiga sekolah di Amerika, sekolah bikin film Mas Helmi. Hebat-hebat banget anaknya. Iya, dia di namanya New York Film Academy, tapi di Burbank, bukan di New Yorknya, gitu Burbank ya. Yang di LA-nya, iya. Nah, yang nomor 1 tadi tempat mana? Universitas Toronto. Dia di Burnaby, di Vancouver. Burnaby. Iya. Nah, sehingga ketika si sulung dan si bungsu ini merantau, itu terasa sekali pendidikan itu. Dia bisa ngebawa diri sebagai anak rantau. Beasiswa kah? Hah? Beasiswa kah? Beasiswa. 1 sama 3 beasiswa. Yang nomor 2 lulus tanpa tes karena memang dia prestasi di atlet berkuda kan, dia horse jumping athletes DKI kan, gitu. Jadi masuk di situ karena memang dia ngambil majornya adalah kuda.
equestrian. Makanya gitu. dia ke veteriner ya. Iya betul. Dokter hewan. Nah saya juga ngelihat anak-anak saya pun yang di Indonesia gitu ya, si Charlotte ini. Aku bilang, dek, yang benar jaga mulut ya gitu. Nggak boleh, mesti santun sama orang tuh, santun. Jangan kayak mama. Jangan kayak aku, nanti nyakitin orang. Tuh dia ketawa. Terus dia bilang begini, oke, mulutku santun tapi matanya boleh nggak? Ya nggak boleh juga. Nggak boleh juga kebaca. Begitulah kurang lebih ceritanya bagaimana mendidik anak. Ya. Perannya Gilang kayak apa ya kerjasamanya ya, sehingga dapat anak yang kayak gitu hebat. Gilang penyabar pastinya. Yes, kalau kalau tidak nggak mungkin akan kuat sama saya. Nggak mungkin juga sampai 3 juga. Terus, dan membalance. Ya. Jadi saya rasa kebaikan-kebaikan yang diikuti oleh ketiga putri kami, mereka melihat teladannya yaitu ayahnya. Tapi bagaimana cara taktis, berpikir, tanggung jawab, komit dari sana. Itu sadis dalam arti kata gini. Saya bukan tipe orang yang akan mengakomodir semua keinginan orang lain. Kalau enggak saya akan kegulung sendiri hidupnya. Maka saya tega. Gilang enggak. Gilang itu terlalu baik sehingga kadang-kadang akhirnya mesti bertanggung jawab atas kebaikan semua itu gitu ya. Kadang-kadang Iya, nah sementara saya enggak. Jadi anak-anak saya akhirnya balance untuk itu. Kalau urusan pendidikan akidah Mas Helmi, karena Gilang kan anak Deplu. Gedenya sekolahnya nggak di Indonesia, nggak ada pelajaran agama. Kalaupun di KJRI ada pengajian kan nggak belajar tahsin ya, gitu. Nah jadi anak-anak juga belajarnya dari saya. Kalau yang bagian itu gitu ya. Terus yang merantau saya tuh bekalin. Saya bilang begini, nak itu agama sama spiritual beda ya gitu loh. Kalau agama tuh kendaraan, kalau spiritual tuh nyetrum. Kamu akan merasakan banget begitu mencintai Sang Pencipta tanpa dagang, tanpa minta. Kalau nggak minta berhenti melakukan kebaikan. Jangan dagang jadi manusia. Nah akhirnya mereka itu selalu bilang, tapi aku itu nggak akan mungkin bisa sebaik bubu, begitu kan bahasanya kan bubu sama bapak. Nggak akan mungkin bisa sebaik bubu untuk urusan yang kayak begitu. Gini. Kalau misalnya Ibu Ica, Mama Aya, Bu Bunas baca Quran setiap saat, sampai kalau sekarang kan Mama Aya juga hafizoh kan, dia hafal Quran gitu loh. Itu mah. Oh iya, nggak tahu gua. Kenapa? Nggak tahu kalau dia hafizoh. Dia hafizoh. Iya, tapi bentuknya rock and roll gitu ya. Ternyata lu ya. Nah itu normal karena dari kecil kami punya guru ngaji. Ya. Kalau misalnya kan yang pertama namanya Pru, yang kedua dipanggilnya Syar, yang ketiga namanya Mike. Kalau sampai Pru dan Mike udahlah merantau, nggak ada pelajaran agama, masih buka Quran, nak, itu malaikat bisa heran loh, kok bisa? Jadi artinya kamu tuh lebih hebat dari kami. Kalau kami hebat untuk urusan yang bagian itu normal. Karena dibesarkan dengan cara begitu. Tapi kalau kamu masih pegang Quran, belajar manners dari yang nggak melenceng. Soalnya kan kalau di Kanada ganja legal ya. Di beberapa bagian lah. Amerika juga. Iya, di beberapa state. Dan di lingkungan perfilman itu normal. Di lingkungan atlet, karena anakku yang sulung kan atlet softball. Itu it's really normal, yang penting jago. Maka apalagi pegangan mannersnya kalau bukan yang bagian itu tuh Mas Mi. Itu kan mesti jadi fondasi yang kuat sebelum ngelepas anak ya. Nah jadi saya bilang jangan lepas ya nak, jangan lepas kitab suci. Nggak usah kelihatan sama orang, nggak usah kelihatan. Tapi tunjukkan aja, di kelakuannya ditunjukkan. Itu penerjemahan yang sangat baik. Penerjemahan yang baik ketika kamu lihat ada temanmu yang susah, ya kamu tolong gitu loh. Ketika akhirnya kamu tahu bahwa ini nggak benar, kamu berani mengatakan itu tidak gitu loh. Nah itu di situ
suplemen yang mesti masuk yang nggak boleh dihilangkan. Saya pernah baca satu teori nih ya, bahwa memang antara bapak dengan ibu tuh harus bermain kayak apa ya? Main skenarionya good cop bad cop ya. Iya. Nggak boleh good cop baik semua, mengabulkan semua, nggak ada say no gitu. Iya. Anak-anak kadang-kadang nanti kalau dia nggak ada bapak ibunya, ya dia kan nggak mesti juga akan menghadapin hidup yang gampang ya. Betul. Ada tantangan, ada hinaan, ada kegagalan gitu. Jadi dia tidak terlatih tuh. Kecewa. Ya, kecewa, nggak bisa ngadapin karena hidupnya enak terus tuh. Iya. Penuh dengan privilege gitu. Ya. Nah, di sana main begitu juga dengan Gilang. Betul, karena mungkin kalau dibandingkan saya dengan Gilang jauh lebih nyaman hidupnya dibandingkan saya. Karena saya sudah kehilangan ibu di usia yang sangat muda. Saya menjadi anak piatu, nggak punya ibu, tak beribu karena ibunya meninggal disebabkan kanker ovarium like me. Itu saya kuliah tingkat 2 saat itu. Dan 9 tahun kemudian ayah saya meninggal. Dan saya melihat dan merasakan sendiri bahwa ayah saya bukan tipe memanjakan anak. Kalau mau ditarik ilmu parenting, sekarang saya memahami. Dulu saya berontak. Saya memahami karena ayah saya kan tidak mendapat contoh. Ayah saya itu menjadi anak yatim, gak punya bapak ketika usia 8 tahun. Hidup dengan ibu saja dan 4 saudara laki lainnya. Mereka Pandawa 5 bersaudara laki semua. Keras banget kan hidup sebagai anak tak punya bapak di zaman itu. Maka nggak tahulah ilmu parenting. Tidak tahu bagaimana menjadi ayah. Tidak tahu bagaimana menjadi suami yang nice. But he was kind. Itu aku pelajarin ya Mas, bahwa jadi manusia kita nggak usah nice, tapi harus kind. Jadi manusia nggak perlu manis, tapi kudu baik. Kudu baik. Manis, ngomong manis tapi nggak bantu orang apa juga ya. Nusuk dari belakang buat apa? Jadi itu aku dapat dari bapakku gitu loh. Nah itu sebabnya saya memberontak dengan ayah saat itu, karena ayah saya tidak memberikan apa yang saya butuhkan secara emosi. Parenting ibu bapak saya tuh komunikasi cintanya tuh ribut, berantem. Di depan anak ya? Normal buat mereka. Oh gitu? Zaman dulu. Ini orang kuno kan? Nah, karakternya. Karena ternyata saya paham ada 2 manusia yang memiliki luka batin. Nah ini nih Mas Helmi, bahwa seharusnya sebelum 2 orang menikah, dia sudah mesti menyembuhkan luka batin masing-masing. Sehingga jangan sampai ketika menikah, luka batinnya yang tidak sembuh bisa diturunkan ke anak. Sehingga kelak anaknya mesti menyembuhkan luka batin akibat luka batin orang tua yang dulu belum sembuh. Karena itu pasti diturunkan, bukan? Saya ingat sekali bapak ibu saya bahasa cintanya tuh ribut. Contoh, masak. Bisa berantem itu masak. Dua-dua bisa masak. Dua-dua bisa masak. Dan dua-dua orang Pertamina Mas Helmi. Di zaman dulu kalau menikah salah satu mesti keluar. Dan yang keluar pasti perempuan. Ibu saya jadi keluar dari perusahaan. Dan ibu saya kan biasa menghasilkan uang kan, gitu loh. Dan bisa segala juga. Menikahlah mereka. Tapi ibu saya juga menjadi anak yatim. Ayahnya juga meninggal sejak kecil. Ibu saya dititipkan ke tante, adik-adiknya juga gitulah. Jadi itu kan ada luka batin. Jadi ilmu parenting gak jalan tuh saat itu. Menikahlah 2 orang yang punya luka batin. Tapi kok bisa 3 putrinya jadi gitu ya? Karena banyak kebaikan. Karena banyak kebaikan yang mereka lakukan kali buat orang lain. Berantem tapi kebaikan terus jalan. Jadi doa-doa orang yang dibantu. Iya, berantemnya tuh hal-hal sepele ya gitu. Contoh, masak berantem, bikin kolam ikan tawuran. Lebih dari berantem. Bawa mobil. Iya. Aku ingat banget tuh mobil bapak saya. Ayah saya nyetir, ibu di sebelah. Ngoceh tuh biasanya. Kan aku masih kecil ya. Di belakang. Kan bedanya 10 tahun sama Ibu Ica sama Mama Ayah 7 tahun. Ini Ibu Ica, ini Mama Ayah.
itu belok kanan kiri ngak-ngik nguk-ngak, itu mobil sampai berhenti ya, nggak jadi belok. Terus aku begini nih, Mbak, kalau mama papa cerai, Mbak ikut siapa? Ini ikut siapa? Gitu. Karena Ibu Ica kesayangan mama, Mama Ayah kesayangan papa. Aku siapa? Kan aku mungkin anak yang hasil telat ngangkat kayaknya. Bedanya jauh sama banget. kayak gue dong ya. Bungsu. Coba bilang bungsu dimanja lo lagi. Kadang wah ini bukan telat ngangkat, nggak sengaja gitu ya. Kok aduh jadi gitu. Terus. Kemudian baru saya tahu betapa cintanya ayah saya ketika ibu saya meninggal. Every single morning my dad, itu kan zaman dulu ada foto yang dicetak kayak lukisan, tahu ya? Fotonya di Tarsan foto, aku inget sekali. Ibu pakai kebaya putih, ayah saya pakai jas. Dan sesudah ibu saya meninggal, setiap pagi ayah saya tuh keluar kamar ke ruang tamu, ada pajangan itu dia pegang. Good morning Mika, I love you so much. Aku kaget, Papa nggak pernah bilang I love you sama mama. Pada saat hidup. Selama mama ada. Jawabnya apa? Gengsi. Simple aja ya. Gengsi, oke. Terus menarik. Nggak, ucapan I love you tuh nggak ada di ilmu parenting zaman dulu. Ya. Kagok. Ngomong I love you ke anak tuh Kagok. Ya. Anak ngomong ke orang tua tuh kagok. Suami istri juga kagok lah. Kagok, bingung. I love you tuh bingung. Lesson learned in my life adalah enggak, aku nggak bisa begitu gitu loh. Jadi banyak banget kejadian-kejadian, mana yang baik aku teruskan, mana yang enggak aku ubah dong. ATM, amati, tiru, modifikasi gitu loh. Yang sesuai dengan zamannya aja. Padahal banyak teori yang mengatakan jangan berantem depan anak. Yang membuat anak bingung. Tapi Syahnas, Mbak Ayah, Mbak Ica ternyata tidak tuh. Iya. Di samping kebaikan, yalah kalau kebaikan kan indirect ya. Tapi apa yang dipelajarin dari bapak dengan ibu yang apa juga diributin gitu, dibahas tapi dengan kenceng gitu? Ibu saya tuh segalanya buat anak. Segalanya buat anak. Apapun pasti pasang badan buat anak. Tapi kencengnya, kerasnya tuh luar biasa. Jadi aku ingat sekali ya, bahwa kami semua mesti bisa main piano klasik. Karena ibu saya pemain piano klasik. Karena tantenya yang ngasuh ibu, Eyang Broto di Surabaya, Jalan Ronggolawe, pemain piano klasik. Sebagai anak yang ngenger ngikut, maka mesti bisa main piano klasik. Jadi ibu saya main piano klasik. Punya 3 anak perempuan, anaknya mesti semuanya main piano klasik. Sekolah di Yayasan Musik Trisula ya, Yayasan Musik itu ya. Mbak Mama Ayah lulus tuh bagus. Ibu Ica juga bagus. Aku yang nggak suka, aku nggak suka gitu. Terus aku bilang, buat apa sih mah? Belajar ini buat apa gitu? Karena saya tuh orangnya eksak, saya kurang seni gitu ya. Buat apa? Nanti kalau kamu menikah sama laki-laki yang tidak kaya, jadi guru les piano di rumah. Simpel aja. Sambil nanti ngurusin anak kalian, nerima les, suami kerja ngasih gaji seberapapun, kamu bisa ikhlas nerimanya. Simpel banget ya. Terus aku bilang gini, oke, Mom, aku janji, aku akan berhenti latihan piano klasik. Dan aku janji sekolahku bagus. Pegang omonganku. Tapi aku gak mau lagi. Terus? Juara enggak? Iya. Juara berapa? Kalau cuma juara 5, 10 besar gak usah latihan lagi. 1 mah, 1 aku bilang gitu. Aku buktiin. Ketika akhirnya berhasil, udah. Kemudian SMA masuk fisika susah, udah makin gak disuruh-suruh. Kemudian kuliah lolos UI, si Penmaru gitu kan, teknik sipil pula. Teknik sipil ya. Iya, udah makin. Dah terserah kamu lah, Nas, udah Iya. begitu. Jadi di situ saya belajar bagaimana
Saya pun akhirnya menghentikan keinginan saya sekolah lagi, Mas. Itu karena saya punya anak. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Saya itu waktu lulus dari Depok, saya dapat kesempatan untuk di UWA, University of Western Australia, di Perth, untuk environmental engineering. Saya udah datang ke sana sama ayah saya waktu itu masih hidup, sama Ibu Ica waktu itu ke Perth. Ngelihat kampusnya, keren dong. Jalan-jalan, ini kampusnya, ini apa segala macam. Pulang ke Jakarta, ayah saya kolaps. Kemudian saya memilih untuk menggagalkan apa yang saya inginkan dengan menemani ayah saya. Untuk membayar hutang rasa. Karena dari bertiga, yang paling bermasalah kan saya. Karena sifatnya sama. Jadi saya mau menemani ayah saya. Dikasih kesempatannya sama Allah. Di situ yang saya pelajari dari ibu saya adalah kita mesti berkorban untuk orang yang kita cintai. Ibu saya berkorban. Dia sangat cerdas, keluar dari Pertamina dengan gaji yang sangat bagus, kayak istrinya Mas Mi misalnya, karena cinta, komitmen, gitu. Kenapa dia mau jadi keluar dari diri? Karena cinta, kasih hadiah dia. Terus? Because of love, that's love. Walaupun presentasinya berbeda ya, ribut. Iya. Ada loh orang tuh ribut terus tapi mereka saling mencintai. Namanya awet rajat. Awet rejat. Iya, berantem tapi nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Nah kemudian akhirnya saya punya anak, dan di situ saya mempelajari bahwa kan ayah saya kolaps, kemudian meninggal, kemudian hilang 8 bulan kemudian datang, kemudian hamil, punya 3 anak, udah makin jauh sekolah. Karena di pemikiran saya, sebodoh-bodohnya saya sebagai manusia adalah kayaknya enggak lah, kalau saya mesti mengejar impian saya sementara anak saya tidak lebih baik dari saya. Itu bukan regenerasi namanya. Jadi dia mesti lebih hebat dari saya, dia mesti lebih baik dari saya. Maka dengan ikhlas saya memilih untuk menjadi pendamping buat anak-anak berkembang secara optimal. Until now. Walaupun karir tetap jalan. Iya. Until now, yang itu selesai. Misalnya begitu, Mas Mi. Nah itu menjadi sesuatu yang mungkin. Mudah-mudahan Ibu Ica dengar. Salah satu yang selalu dari jutaan lainnya ya, yang membuat Ibu Ica kecewa adalah saya nggak balik ke kampus. Sementara kakak saya yang satu lagi kan doktor juga. Cum laude. Sungguh luar biasa gitu loh. Dan sidangnya disaksikan begitu banyak orang yang mengakui karena ngambil forensik, hukum forensik. Nggak gampang itu. Dan udah dibukukan kan juga ya. Dia punya tesis karena nggak ada penelitian itu, belum ada bukunya. Jadi penelitian ilmiah yang dibikin jadi buku, dan bukunya itu jadi buku pertama di Indonesia gitu loh. Dan Ibu Ica merasa bahagia banget adiknya yang satu udah achieve di bagian itu. WA terakhirnya Ibu Ica juga tentang kalau kamu kembali ke kampus, mungkin itu yang akan membuat Mama bangga. Karena Mama hanya ingin melihat anak-anaknya hebat dalam dunia akademis. Aku nggak pernah dengar Mama ngomong gitu, ngelawan. Aku nggak pernah dengar. Si rebel ini. Karena di perjalananku bersama ibuku almarhumah, ibuku tuh selalu ketawa. Ya iyalah,
si Nas itu di sekolah paling bandel, yang suka dihukum, dari kecil suka dihukum. Tapi kalau pembagian rapot bukan juara 1, juara umum. Jadi dia antara kesel sama bangga, udah datar gitu loh. Dia nggak pernah punya ada patokan si Nas mesti gimana. Dalam dunia pendidikan nggak ada. Dia percaya banget. Jadi karena ibuku tuh selalu bilang, jadi perempuan itu mesti pinter ya nak. Karena kalau kamu pinter, anakmu kemungkinan besar akan ngelihat ibunya. Jadi setuju saya teori itu. Jangan bandel kayak begini. Kamu tuh yo bandelnya luar biasa. Terus aku jawabnya gini, mungkin waktu bikin lupa bilang bismillah ya mak. Gitu. Kurang ajar. Ngebayang nggak komunikasinya tuh begitu? Iya. Terus kalau misal aku ingat karena aku sahabatan kan sama ibuku, udah mainannya. Karena kakak-kakak udah jadi bintang, udah jadi bintang. Serius lagi. Yang satu jadi bintang film, yang satu udah jadi catwalk, ragawati, foto model. Nah ini tinggal si anak monyet paling kecil mainannya. Jadi kalau misalnya ibuku lagi marah waktu itu, marah gitu karena kan orang Madura Surabaya kan. Nenekku Madura, kakekku Surabaya. Panas kan, panas. Jadi kalau lagi marahin anak, apalagi kalau misalnya aku lagi ngafalin terus nggak hafal-hafal, padahal ada susu. Aku ingat mau pergi ujian, ditentir lah istilahnya. Antara tentir sama donder beda tipis. Karena kayaknya hatinya nggak sejahtera. Ada susu, ada makan pagi. Nggak hafal-hafal, aku paling nggak bisa ngafal. Aku bisa ngitung, tapi nggak bisa ngafal. Bisa lo susu disiram ya. Mama, aku kan mesti mandi lagi. Ini mau ujian loh, aku bilang begitu. Ini Wawa. Terus aku naik, masih kecil. Nah, ini meja makan, ini bangku. Karena aku pendek, aku mesti lihat one level. Eye contactnya, eye level. Terus aku bilang ini, tunggu mah, tunggu. Terus aku naik di situ, lanjutin, mau ngomong apa? That's me. Terus ibuku bilang begini, nggak jadi, sana mandi. Udah. Gila lu ya dulu. Nggak kebayang gue. Itulah kualitas saya. Interaksi bersama orang-orang yang tercinta. 4 lainnya di keluarga inti kami. Kembali lagi ke Ibu Ica. WA terakhir tuh adalah back to campus. Mungkin hanya itu yang bisa. Tapi ada nggak sana kebersit gitu pikiran, someday I will go back to campus? Atau waktu Ibu Ica masih hidup enggak? Mungkin itu adalah salah satu alat yang membuat aku ingin menunjukkan aku berbeda. Which is okay dong ya? Iya. Karena menurut pendapatku ijazah itu tidak menentukan cara berpikir seseorang. Bisa jadi titelnya ada, tapi dia tidak walk the talk, tidak selaras ucapan dengan perilaku. Maka artinya dia hanya pernah sekolah tapi nggak belajar. Maka aku ambil yang kedua. Mungkin aku nggak sekolah, tapi aku belajar banyak loh. And you share a lot now. Ya, mungkin itu juga salah satu alat untuk ngasih tahu, no, aku beda Ibu Ica. Jangan dibikin sama. Aku itu beda. Aku beda. Aku nggak mau sama. Aku beda. Dan itu menjadi mungkin juga dari jutaan kekecewaannya Ibu Ica almarhumah terhadap saya, ya salah satunya sekolah itu. Nah, WA terakhir nggak saya jawab tentang itu. Dan itu WA terakhir. Beberapa hari kemudian saya berkomunikasi lewat telepon dengan seorang dokter. Saya salah satu bekas noni Jakarta,
Maka salah satu yang ditelepon adalah dokter, yaitu Abang Jakarta, berurusan dengan kesehatan. Kami diskusi, kemudian namanya Kumara. Kemudian dia bilang begini, dia junior aku di Abang Noni Jakarta Pusat. Terus dia bilang gini, Bubu, karena kan mereka manggil aku juga Bubu gitu ya. Bubu, ini di Fakultas Kedokteran UI lagi buka loh buat masuk. Jangan gila ya Kum, begitu. Bisa mati gua kali ya. Umur 52, Fakultas Kedokteran, nggak mau. Coba deh, nanti gila. Oh enggak, kalau gila kan udah ya. Ini kan yang belum matinya, siapa tahu. Nah jadi bayangkan dengan bahasa manipulasinya Kumara, dokter Kumara, kok aku daftar ya? Daftar Fakultas Kedokteran. Dan aku bilang, waktu aku transfer uang pembayaran, Ibu Ica, ini buat kamu. Kapan itu? Mulai startnya nanti November. Tapi almarhumah tahu ya? Enggak, kan udah meninggal. Oh. Beberapa hari setelah sesudah meninggal, aku berkomunikasi dengan Dokter Kumara itu. Wow. Jadi waktu aku transfer uang pembayarannya, terus aku ngucap, Ibu Ica, ini buat kamu ya. Ini S1 lagi dong jadinya. Tapi nggak ada apa-apa di mana yang Bu Ica. S2 aja berapa? 5 ya? Iya. Dokternya 2? 2 atau 3? Saya dokternya 2. S2-nya 4 apa 5? 4 atau 5. Gitulah kurang lebih. Jadi buat apa bersusah-susah payah untuk masuk ke kampus lagi? Enggak, ini mau bayar hutang rasa. Ngambil S2 teknik ya? Nanti. Tunggu Mika dulu wisuda. Oh. Oke. Si Bontot belum wisuda. Mungkin 2 tahun lagi dia selesai dari Amerika. Kalau Charlotte kan mungkin tahun depan. Selesai dulu lah anak-anak. Baru aku meninggalkan Indonesia, melanjutkan kampus yang sempat aku tinggal itu. Yang ini sambil menunggu. Jadi aku bilang, ulah lila ya Mik, kalau di keluarga kami, karena Gilang Cianjur ya, kami berbahasa Sunda. Karena kan Gilang anaknya Ramadan KH. Maka Ramadan almarhum berbicara dengan bahasa Sunda kan. Ya jadi anak-anakku walaupun multi bahasa, mereka juga bisa bahasa Perancis karena Gilang gede di Perancis kan. Nah jadi pasti di rumah kami berbahasa Sunda. Aku jadi ikutan bisa bahasa Sunda, tapi yang kasar bisanya. Jadi aku bilang, ulah lila ya Neng, gitu. Jangan lama-lama ya, gitu loh. Karena kalau lama-lama bener-bener gue mati itu di FK. Gak nyampe otaknya, ngafalin semua jalur-jalur. Aduh, terus aku bilang sama Dokter Kumara, Kumi, kan manggil kesayangannya Kumi. Kumi, ikhlas ya kalau aku jadi murid yang paling bodoh di kelas. Ikhlas Bubu, ikhlas. Yang penting kamu jangan korslet, karena depresi sama sedih itu beda ya. Kami tuh depresi keluarga kami. Setelah ya Mbak Ica nggak ada. Setelah Ibu Ica meninggal. Tapi nggak sedih. Karena depresi udah melampaui itu. Tapi sorry ya, saya tuh kagum banget gitu ya. Saya kan pernah juga ngalamin kehilangan ipar, kehilangan kakak kandung malah. Apa Ayu, kami nyebutnya kalau perempuan Ayu kandung. Gak segitunya gitu. Gitu, nggak segitu yang sampai wah keluarga ini hak family ngawal Ikang bernyanyi di lintas Melawai, dijagain, ada kekhawatiran Ikang jatuh pingsan, gitu. Dan nggak sebentar gitu. Ya, saya lihat Ikang talk show di mana-mana ditemenin gitu. Memang sedekat itu atau ini karena Ikangnya yang memang dekat dengan Mbak Aya dan Shahnaz? Iya, itu juga. Jadi selama ini memang ayah Ikang itu sangat dekat dengan adik-adik ipar. Contohnya ayah Ikang yang urus ketika saya dan Gilang menikah. Kemudian ayah Ikang juga yang ngurus ketika saya belum menikah dengan Gilang. Ayah Ikang loh yang ngurus saya pergi haji. Jadi ada hutang rasa di situ. Kemudian seperti
Mama Ayah juga dia sangat dekat. Setiap kali ada sesuatu yang membuat supaya merekatkan lagi, karena kan emosi itu selalu ups and downs ya dalam keluarga. Ayah Ikang yang selalu jadi penengah di tengah-tengah kami, itu selalu Ayah Ikang. Sekarang tonggak kami rapuh gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak hal yang kalau orang sudah meninggal tuh yang diingat itu hanya kebaikan ya. Ya. Buat apa sih saya ngikutin si Kumara untuk masuk ke FK? Kalau bukan hanya, Mbak, aku ke kampus lagi. Dan aku ke kampus ke UI. Kampus yang paling kamu senang. Keren lagi. Dan aku tahu salah satu yang membuat kamu jatuh cinta dan mau menikah sama si rockstar itu karena dia anak UI. Coba Ayah Ikang kuliah di universitas lain, nggak noleh kali kakakku gitu. Dia suka banget sama UI. Jadi yang kayak begitu-gitu, mungkin itu adalah bentuk ilmu parenting yang secara tacit knowledge. Kan kepala manusia tuh ada explicit knowledge, ada tacit knowledge. Explicit knowledge itu dapatnya dari sekolah sama baca buku. Tacit knowledge itu kan pengalaman. Maka ilmu parenting yang di keluarga besar kami dapat adalah lebih banyak melihat, mendengar, merasakan sebagai tacit knowledge kami. Karena ilmu parenting itu, Mas Mi, nggak ada ilmu baku, formula pasti. Karena kita punya orang tua beda. Dibesarkan dengan kemiskinan, kekayaan yang beda, tekanan yang berbeda, cara berpikir, latar belakang pendidikan sekolah beda semua. Bagaimana mungkin ada formula pasti tentang ilmu parenting? Nggak ada. Itu semuanya pengalaman. Anak-anak kami tuh jadi melihat, ternyata apapun yang terjadi, keluarga ini tuh deket satu dan saling mendukung dan saling menutup dan saling membela kalau udah kayak begini. Dan itu menjadi ilmu pengalaman yang nggak bisa diajarin di sekolah, nggak bisa dibaca di buku. Itu mesti dialami. Itu mesti dialami. Apalagi anak tuh beda juga ya. Iya. Ya kan setiap anak punya karakter bawaan gitu ya. Betul. Yang berbeda-beda. Sehingga kesimpulannya, kenapa sih Mas Mi anak kita gagal untuk menjalankan nasihat kita? Dinasihatin 10, dikerjain 1 aja, alhamdulillah. Karena itulah anak-anak. Tapi anak-anak tidak pernah gagal nyontek kelakuan kita. Itu sebabnya menurutku ilmu parenting itu adalah bukan mengajarkan dan menasehati, tetapi melakukan sehingga itu tertanam di pikirannya. Karena children see, children do. Apa yang dia lihat itu yang dia kerjakan. Menurut pendapatku. Sekarang somehow tiba-tiba ketiga putri kami ini kan aku ngulang nih. Aku ngulang sejarah Mas Mi. Saya punya anak bungsu di usia ibu saya punya saya. Saya dan ibu saya sama-sama kanker ovarium. Ibu saya meninggal, saya bertahan. Ibu saya namanya Mike dan anak bungsu saya namanya Mike. Ibu saya meninggal umur 53 tahun. Muda ya? Muda banget. Muda banget. Kakak saya, Ibu Ica, itu meninggal di 61. Melewati. Karena Ibu Ica selalu bilang, mungkin saya meninggal semamah. Mungkin saya meninggal semamah. Pas lewat 53. Alhamdulillah. Aku begitu ketemu. Udahlah. Kan aku si rebels. Udahlah. Gak usah menghitung-hitung hari. Bikin aja setiap hari berarti. Tenang aja.
aja. Itu gayaku. Oh panas kalau gitu. Digituin deh. Panas. Iya. Tapi kan sengaja. Karena apa? Cinta. Nah, menarik juga ya saya kalau melihat banyak sekali ya kesamaan-samaan pengulangan yang terjadi pada keluarga Haq ya. Iya. Ya, papa mama punya 3 putri. Betul. Sanas punya 3 putri. Mbak Aya juga punya putri juga 2. 1. Mbak ini, Mbak Ica 2. Iya. Mbak Aya. Marisa itu Ibu Ica anaknya 2 perempuan. Namanya Bella dan Kiki. Iya. Atau sekarang dipanggilnya Cikita. Okay. Mama Aya punya 3, laki, perempuan, laki. Oh, ada lakinya, oke. Iya, lakinya 2. Jadi cucunya bapakku punya 2. Sesuatu yang sangat ditunggu gitu ya. Iya, 2 laki. Yeah. Jadi Valeri, Leri, Didi, Nadia, sama Belmiro, Bebe. Saya 3 perempuan. Tapi terjadi pengulangan ya, sakitnya gitu-gitu. Iya, sakitnya, sifatnya. Dan segala macamnya, ngototnya. 3 cantik. Gue udah bilang selalu bercanda. 3-3-nya menikah dengan pemain drum ya. Iya. Iya kan? Iya betul. Tapi kalau yang nomor 1 pemain drum, yang jadi penyanyi. Iya. Nomor 2 orang banyak tahu tuh Ikang tuh asli pemain drum. Yang nomor 2 dan nomor 3 pemain drum. Real main drum. Real main drum. Emang keluarga Haq nih suka digebukin ya sebenarnya. Tapi Mas Eki jago alat musik lain. Yes. Karena tapi dia kan drummer lah dikenalnya. Iya. Karena beliau kan guru musik kan. YPM waktu itu kan Jalan Bumi ya. Tapi gila ya, Gilang itu saya pikir kan nama yang nggak populer dulu ya. Menjadi banyak sekali anak bernama Gilang tuh kayaknya karena kagum sama Gilang Ramadan tuh. Dan sebagian besar dari mereka main drum. Iya, karena ibunya jatuh cinta. Jatuh cinta sama Gilang, hati-hati loh. Aduh, alhamdulillah. Ada juga selain saya yang suka. Aku sangka di dunia ini cuma aku yang mau. Semoga jujur nih ngomongnya. Nggak khawatir. Kalau sekarang lo tahu siapa? Ada cowok yang ibunya ngefans anaknya dinamain itu. Siapa? Keanu. Oh, Keanu Reeves. Yes. Banyak sekali anak-anak dinamain ibunya Keanu. Nggak mungkin bapaknya nggak sih itu. Salah satunya anaknya Mas Helmi. Enggak. Segitu gantengnya ya. Iya betul. Kalau cucu saya lucu nih. Soalnya film Speed. Oh iya, soalnya nggak cuman Speed doang. Iya. Keanu. Oh banyak banget tuh. Iya betul. Kan nama yang aneh tuh. Cucunya kan, Mas Helmi? Oh, namanya anak saya penggemar MU fanatik. Anak saya penggemar MU fanatik. Anaknya pemain MU semua. Nomor 1 Rooney Dimitar Yahya. Itu 2 pemain MU tuh, Wayne Rooney sama Dimitar Berbatov. Nomor 2 Rumi. Ibunya seneng sama Rumi. Saya tambahin lagi tuh Rumi Radamel. Dulu namanya Radamel Falcao. Yang terakhir itu Fernandes setelah Bruno Fernandes. Yang lucu, cucu gue pertama begitu Wayne Rooney pindah ke Everton, dia nggak mau nonton MU, dia nonton Everton. Jadi dia ikutin Rooney-nya, bukan ikutin MU-nya. Aduh. Lucu ya, di balik sebuah nama. Iya, di balik sebuah nama, betul. Nas, apa yang bisa di-sharing kali ya untuk penonton gitu tentang parenting ya? Saya menganggap bahwa bagaimanapun ya, anaknya Mbak Ica, anaknya Mbak Aya, anaknya Shanas, kita sampaikan aman lah ya, nggak ngaco, nggak narkoba, nggak ini gitu. Artinya kan parentingnya bener tuh ya. Apa sih yang bisa di-sharing ke penonton? Kita mesti tetap mencintai anak-anak kita tuh dengan luar biasa, Mas. Ketika anak kita gagal, kita tetap mencintai dia. Jangan tampakkan muka kecewa kita, karena itu adalah hujam di jantung, pas banget, menghujam banget itu. Dalam banget ya. Dalam banget. Karena dia sudah mengecewakan. Jadi kalau saya nggak tahu almarhumah dan Mama Aya. Tapi kalau saya selalu bilang begini, kalau kamu gagal,
Bubu tetap mencintai kamu. Kalau kamu berhasil, Bubu tetap mencintai kamu. Kalau kamu nakal, Bubu tetap mencintai kamu. Kalau kamu baik, Bubu tetap mencintai kamu. Kesimpulannya, apapun yang kamu lakukan, Bubu tetap mencintai. Karena aku akan main di 2 lingkaran. Lingkaran perbuatan sama lingkaran pribadi. Lingkaran pribadi, aku ridho kamu jadi anakku. Aku ridho kamu jadi anakku. Semoga kalau Bubu ridho, Bapak ridho, maka akan turun ridhonya Allah. Sehingga rumah kita penuh dengan cinta. Tapi Bubu gak ridho nih sama lingkaran perbuatan, gue sikat lu nanti gitu. Itu anak-anak mesti tahu. Jadi ketika aku marah, dia tahu itu ada di lingkaran perbuatan, bukan di lingkaran pribadi. Karena udah disampaikan dulu. Dari kecil ditanamkan bahwa perbuatan dan pribadi 2 cerita yang berbeda. Marah boleh nggak? Boleh, boleh banget. Tapi bisa milih kata-katanya kan? Karena kata-kata itu berbeda sekali, perbuatan dan pribadi. Contoh, ini sindroma anak tengah. Entah kenapa anak tengah selalu begitu. Kalau nggak baik banget, begitu deh. Rezeki saya dan Gilang dapat anak nomor 2 begitu deh banget gitu loh. Lingkaran ini saya mainin nih di anak nomor 2. Salah satunya caranya misalnya, aku tidak pernah membandingkan anakku yang nomor 2 dengan kakak dan adiknya. Gak pernah. Kok kamu beda sama kakakmu? Gak bisa kamu kayak adikmu. Nggak mau aku omong gitu. Karena itu udah masuk ke pribadi, nusuk tuh sampai ke jantung. Maka aku masuknya di lingkaran perbuatan. Apa yang mesti dikoreksi nih di dia. Dan itu yang dilakukan. Karena sekali lagi, kalau ingin mau ngoreksi anak boleh, tapi tetap dengan kesadaran mana perbuatan, mana pribadi. Maaf ya Mas Mi dan juga yang lain yang nonton. Kita itu baru jadi ibu ketika anak kita lahir loh. Sebelumnya kita gak pernah jadi ibu. Kita orang bodoh dan gak pernah sekolah jadi ibu. Ayah-ayah juga gitu. Seorang ayah baru jadi bapak ketika anaknya lahir. Anak juga gitu. Dia baru jadi anak ketika dilahirkan. Maka rumah itu adalah tempat untuk saling membersamai belajar. Untuk anak yang hebat, yang pintar, yang keren, yang sesuai dengan keinginan ibu bapaknya, kita belajar nggak? Enggak, kita nggak belajar karena sama. Kalaupun ada yang beda-beda dikit, less effort deh. Tapi dari anak yang sangat berbeda, kita belajar banyak di situ. Kembali lagi, kan ayah saya 9 tahun kemudian menyusul ibu meninggal ya. Ayah saya tuh keras banget, ya iyalah. Didikan zaman dulu ya. Gak pernah bilang I love you, gak pernah bilang bangga, gak pernah bilang hebat, gak pernah. Termasuk anak-anaknya? Ke anak-anaknya. Karena mungkin gak kebiasaan dan gak ada contoh, kan bapaknya udah meninggal dari kecil. Ayah saya juga belajar menjadi ayah yang semakin baik. Dan di akhir hidupnya mencoba untuk menyesuaikan apa keinginan saya, emosi saya. Ketika saya jadi yatim piatu dan kakak-kakak udah menikah kan. Sebelum jadi yatim piatu kan kakak, jadi ibu saya meninggal, Mbak Ayah udah menikah kan. Jadi 2 udah dengan suami masing-masing. Cuma tinggal saya sama bapak saya. Jadi bapak saya tuh menyiapkan kalau Syahnas jadi yatim piatu tanpa kakak-kakak, karena kakak-kakak sudah menikah, dia mesti membuat bahwa si bungsu cukup dicintai. Kami rekonsiliasi secara emosi. Itu antara saya sama bapak. Itu 1 tahun sebelum bapak meninggal. Baru tercapai. 1 tahun, makanya hutang rasa itu mesti lunas kan. Siapa yang ngalah?
Atau dua-duanya nggak ketemu di tengah? Saya pulang karena mesti dapat tanda tangan. Kan mesti operasi. Oke. Mesti operasi kanker. Suami belum ada ya? Suami belum punya. Dokternya bilang mesti ditanda tangan. Terus gue udah mikir, gimana caranya malsuin tanda tangan ya gitu. Supaya udahlah nggak usah ketemu papa gitu loh. Oh, itu jadi nggak sama papa? Karena ayah saya mengelola rumah kayak mengelola Pertamina. Dengan aturan. Anak orang-orang Pertamina tuh sangat takut sama ayah saya dibandingkan sama bosnya. Karena kan bosnya Biperso. Macem-macem pindahin ke Papua. Gak ketemu keluarga berapa lama. Gak punya manners, saya taruh di pelosok. Begitu ngedidiknya kan. Nah gitu. Jadi pada takut, semua tuh pada manners. Nah takut di ujung dunia dipindahinnya sama bapak saya. Jadi long story short, ketika selesai pemakaman, tahlilan, kakak-kakak pulang, ribut gede. Dan seperti biasa bapak saya, this is my house. Ini kan selalu pakai bahasa asing. This is my house. You in or out? Ya out lah. Terus waktu out, kan aku udah punya tempat tinggal, udah punya apa. Terus waktu kukut-kukutan, aku jalannya pelan-pelan. Berharap dipanggil. Sini Nas. Gitu, gak dipanggil. Terus ayahku lagi nonton TV begini. Sekarang aku tahu, kan ayahku berharap aku datang ngegelendot. Maaf ya Pak. Kan gitu ya. Gak kejadian. Iya. Jadi aku jalannya pelan-pelan. Terus aku lihat, kan ada TV. Terus ini dia nonton. Dia lagi nonton. Ini TV gue yang beli nih. Aku cabut. Ayahku bilang, oh dibawa kemana TV-nya? This is my TV. Beli sendiri. That's your house, this is my TV. Terus. How many years? 7 tahun. Pulangnya karena minta tanda tangan. Mau operasi. Habis itu? Kata pertama waktu lihat muka saya di lapangan Ros di Tebet, ngapain pulang? Ngapain anak bungsu, gak ketemu bertahun-tahun. Ngapain pulang? Terus aku kasih amplop hasil MRI segala macam komplit gitu ya. Terus gue udah kayak pegawai Pertamina Mas. Minta tanda tangan Pak. Apa itu? Baca aja. Pas dia buka, nangis. Terus aku gini, ngapain nangis? Udah gila. Terus. Pulang Nas, pulang. 7 tahun memang gak pernah ketemu? Total? Gak mau pulang. Not even Idul Fitri gitu? Gak mau pulang. Segitu lukanya lah. Segitu lukanya. Dan akhirnya Allah memberikan yang lain kan? Ya. Udah deh. Menemani bapak? Nemenin. Setahun terakhir? Aku diagnosa 98, operasi 99. Aku tahan 1 tahun dari 98 ke 99. Dokternya udah mengatakan, namanya Dokter Nurwansyah, obstetrik dan ginekologinya. Kemudian dokter kanker nya ada lagi, jadi ada 7 dokter. Itu udah bilang sekarang karena ini lagi bom waktu. Kan silent killer kan. Ya. Kalau payudara kan keraba, limfoma keraba. Kalau ovarium di dalam kan, nggak ketahuan. Kalau pembuluh darah ada yang masuk aja ke kankernya, dar semuanya kan. Aku tahan tuh, masih syuting, masih apa. Nah 99 itu. Emang gak sakit? Sakit, karena aku udah sakit. Udah kurus, udah neken. Enggak pain gitu? Oh iya, sebah, mual. Badannya drastis, waktu itu turun sampai 49 kilo aja. Yang biasanya 58. Silang kamu bawain LG dong? Iya. Kan habis itu kan punya
Udah mulai sakit tuh, udah mulai sakit. Iya. Gak kelihatan kan? Hebat kamu. Gak kelihatan ya? Kamu pesandiwara yang Kesedihan itu nggak boleh dikasih tahu, Mas. Kita syuting di Malang. Iya. Ingat kita dulu waktu sempet ada kesalahan siapa gitu di demo sampai ngadu ke Amin Rais gitu. Iya. Itu dalam kondisi. Terus jadi aku bilang sama dokter, nggak bisa. Saya tuh ada LG, saya itu ada syuting sinetron, saya ada ini, ada itu, nggak bisa. Tapi pada saat udah mulai nggak bisa jalan kakinya, nah udah neken ke syaraf, udah nyerah, terus pulang. Udah. Terus ayah saya bilang, pulang Nas, pulang. Udah, pada saat pulang itu 1 tahun aku baru tahu gitu ayah saya mencintai saya. Dan terakhir obrolan kami antara, ini parenting nih, antara ayah dan anak perempuan, yang katanya ayah itu adalah cinta pertama anak perempuan, yang aku nggak dapet itu. Aku takut sama bapakku karena aku tuh selalu mengecewakan karena aku bukan anak laki. Ayahku tuh pengen anak laki, sampai ibuku tuh minta maaf karena nggak bisa kasih anak laki. Begitu lahir laki-lakian juga ya. Namaku tuh Andre, Mas. Udah disiapin sama ayahku, namaku tuh Andre. Jadi ibuku minta maaf. Dari kecil aku udah berusaha pakai celana pendek, cari ikan cere, cari capung, ke pasar burung pramuka, nyapu genteng karena daun mangga itu nutupin. Jadi ayah saya di bawah naik aku nyapu, kakakku enggak, aku nyapu. Terus ayahku kan karena pencinta anjing, jadi kalau ada caplak aku yang nyabutin caplak, masukin ke minyak tanah, bersihin kupingnya, kuping anjing-anjing itu, gunting kuku aku enggak deket, takut. Waktu aku lulus kan sesudah wisuda kan dipanggil sama rektor-rektor, lulusan yang bagus gitu ya. Aku bisik, Papa bangga nggak sama Nas? Nas lulus UI Pak, teknik sipil. Biasa saja. Banyak orang Pertamina kayak begini. Apa maksudnya ya? Itulah luka itu. Jadi 1 tahun aku baru tahu ayahku mencintai ibuku dengan I love you setiap hari. Dan besok ayahku koma 3 hari, itu meninggal. Kan kolaps dulu di ruang rawat biasa ya. Jadi waktu di ruang rawat biasa, karena jantung habis bypass semuanya, kenapa ginjal rusak, cuci darah udah 2 hari sekali. Saya udah kerja di tempatnya almarhum Pak Sarwono Kusuma Atmaja. Waktu zamannya almarhum Gus Dur jadi presiden, kan dulu namanya Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan dulu namanya. Aku udah ada di tim itu. EKPP ya? Iya, sekarang kan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Aku sampai nggak kerja, nemenin di rumah sakit terus izin. Aduh, mesti banyak cerita nih gitu kan ya. Kan lagi masih pemulihan, habis operasi saya juga. Terus di tempat tidur kecil, tahu kan kalau rumah sakit gitu ya. Jadi ayahku madep atas, saya tuh tidur di sebelahnya di tempat tidur kecil. Aku pasang biar nggak keguling dua-duanya. Di satu tempat tidur? Di satu tempat tidur, nggak pernah. Dipegang. Pertanyaannya cuman ini, Papa pernah nggak bangga sama Nas? Cuman itu. Terus ayah saya bilang, bangga Nas, Papa tuh bangga. Papa selalu ceritain kamu ke Om Roni, Om Sambudi, disebutin tuh semua sahabat-sahabatnya. No Papa tahu handphone aku. Why didn't you call me? Hanya untuk saying, lagi ngapain? Udah makan apa belum?
Kenapa? Kenapa papa nggak nelpon? Supaya kamu nggak berhenti berjuang. Papa lagi nyiapin kamu. Kalau papa nggak ada, maka kamu nggak jadi orang yang akan ngegandol kakak-kakak, menyusahkan kakak-kakak. Kamu self-standard. Mereka kan kalau ngomong bahasa Inggris, bahasa Belanda lah, begitu-begitu. Yang enggak bahasa India aja tuh gua nggak bisa jadinya. Supaya mandiri, enggak jadi racun di dalam keluarga. Pa, bukan itu yang Nas butuhin. Papa pernah kangen gak sama Nas? Terus sambil dipegang, kangen dong sayang. Papa gak pernah nih bilang sayang, baru sekali papa bilang sayang. Kalau papa kangen ngapain? Kalau kamu muncul di TV, salah satunya di LG. Kalau kamu muncul di TV, papa pegang TV-nya. Pulang ya Nas, papa kangen. Pulang nak. Papa, pantesan aja Nas kena kanker, bilang gitu. Terus aku bilang, Pa, aku ke kantor ya. Dari rumah sakit tidur di kantor, kan tidur di rumah sakit, paginya ke kantor. Aku ke kantor ya, Pa. Terus waktu keluar dari kamar, dia cuma nih, Nas, Papa, kantor baru sampai di parkiran, telepon Nur Station. Mbak Syahnas balik, Bapak kolaps. Set ICU. Aduh. Gila ya. Wah, gue ikut nangis, Nas. Lesson learned in my life adalah Mas Mi, jangan gengsi minta maaf, jangan gengsi bilang cinta sama anak-anak, jangan gengsi. Untung aku dapat kesempatan, Mas Helmi. Kalau nggak dapat kesempatan, aku nggak tahu seberapa besar cinta ayahku ke aku. Terus waktu ngubur, kan karena udah beda 9 tahun, udah bisa ditimbun ya. Ditumpuk. Ditumpuk di karet bifak. Wartawan udah pada datang kan. Aku kan orang yang nggak suka publicity. Spotlight tuh nggak suka. Yang meninggal kan ayahnya orang-orang terkenal nih. Jadi wartawan udah pada datang. Tanya dong Mas Mi, lu di mana Nas? Gitu tanya. Lu di mana Nas? Di kuburan. Sama tukang gali kubur. Buat nyiapin besok habis sholat subuh papa masuk. Terus tukang gali kubur bilangnya, Non, pulang Non, banyak setan. Tenang aja. Pakai lampu mobil di depan supaya dia terang nih buat ngegali. Terus katanya, Mang, ayam mamante, ada ibuku nggak gitu ya? Ayam mamante sedikit ada gitu loh. Jadi ternyata 9 tahun ini nih susah, sama ada serpihan sedikit tulang. Jadi dikumpulin, dihimpun, didedet lagi gitu ya, digali, didedet lagi. Terus waktu ngelihat begitu aku bilang, Mama, besok papa datang, jangan berantem lagi. Nanti tetangga berisik. Tapi ini keluar nih. That's me, Mas Mi. Makanya banyak orang yang nanya waktu Ibu Ica meninggal kemarin, kenapa aku nggak nangis? Aduh, aku nggak bisa gitu loh. That's enough. Karena depresi itu di atas nangis ya. Udah nggak bisa nangis. Kalau nangis masih lega tuh. Ya itulah yang terjadi. Jadi Gilang itu menyembuhkan aku 8 bulan. Saat papa meninggal, hancurnya kayak apa saya? Keluar dari kerjaan, nggak mau syuting, nggak mau apa, nggak mau, gitu. Nggak mau, di rumah aja. Ngelihat akuarium, terus sahabat-sahabatku, aku boleh datang nggak? Nggak. Masa nggak boleh? Enggak. Mau ngapain? Mau ngeliat ikan. Jadi semua sahabatku tuh ngirim ikan jadi akuariumku. Karena itu alasan boleh ketemu. Penuh dengan
ikan, tahu kan? Iya. Ikan yang apa? Ikan Loh, mutiara, mutiara. tahu kan? Tahu yang kepalanya iya, gitu ya? yang kepalanya begitu, yang pakai Mahkota jambul, gitu, iya. tapi penuh, dia pada mati dong. Begitu ceritanya. Jadi pelajarannya adalah tentang bagaimana kita itu jangan pernah gengsi, jangan pernah malu, dan mengatakan cinta. Dan ternyata apa yang dilihat sama Ibu Ica dari ayah saya, mungkin apa yang diterima oleh Ibu Ica dari ayah saya, itu yang diterapkan ke adik-adiknya. Jangan, pelajaran nih buat semua yang punya anak, jangan. Nanti yang ditangkap yang lain, kebaikannya nggak ketangkap. Ya. Jangan. Kakak saya orang baik, tapi mungkin apa yang dilihat atau selama itu dari kecil, maka itu kan children see, children do. Dan mungkin ternyata kakak saya, ayah saya dalam versi yang berbeda. Kami semua, yang paling kayak ibu saya itu Mama Aya. Makanya ditaruh anak tengah. Jadi kalau Ibu Ica ngeluh mengenai aku iya. Terus Mama Aya juga nungguin nih, lu mau ngeluh apa? Mengenai Ibu Ica lu mau ngeluh apa? Enggak, gue mah gak ngeluh apa-apa, bilang gitu. Gue mah terima. Kalau misalnya gue itu begini aja, gue terima. Gue gak apa-apa lagi. Ya udah, tapi biasa aja dong mukanya. Emang biasa, muka gue biasa gitu loh. Gak usah gitu dong ngeliatin kakaknya, biasa aja. Jadi aku kalau ngeliatin Ibu Ica gitu, kamu nantangin? Enggak. Aku tapi itu cinta. Wow. Saya nggak tahu pernah diceritain nggak? Thank you Shanas, we learn a lot. Saya tuh berkaca juga, saya anak bungsu juga. Walaupun nggak sederama itu ya. Nggak pernah dipuji. Bapak saya juara terus, nggak pernah muji lah. Gue juara umum terus, Das. Gak pernah dipuji. Satu hari lo tau gak, SMP gue juara umum. Teman saya naik percobaan, dikasih motor. Gue bilang dong sama bapak gue, Pak, kawan aku Pak, naik percobaan tuh, naik percobaan tuh ya. Kalau dia nggak bagus nilainya turun lagi gitu. Dikasih motor sama bapaknya. Saya tuh kasih sepeda kayak, wah gue dipukul tuh nggak, digantung gue. Tapi itu yang membesarkan kita, itu yang membuat kita rebel gitu ya, pengen menunjukkan. Iya, dan ternyata aku juga baru tahu, aku kan ketemu jenazah. Terus? Saya lagi kerja, tengah malam, dapat WA dari Bella. WA itu di blast untuk keluarga dekat, yaitu tulisannya, Mama Aya, Papa Eki, Bubunas, Manggilang, Ibu Ica meninggal. Itu aja. Saya rumahnya jauh di Sentul, di Bogor. Ya, mereka di Bintaro. Kalau ya Mama Aya lebih dulu untuk ke UGD, tapi memang kan dead on arrival. Jadi nyampe pun sudah nggak ada. Iya. Tapi kalau saya nggak sempat mandiin, karena saya jauh kan. Iya. Jadi saya jumpa udah di ruang jenazah, udah kebungkus. Ya, jadi cuman saya peluk gitu. Ini kepalanya, terus saya peluk. Udah ditutup, muka udah ditutup? Udah ditutup pakai tikernya juga udah ditutup. Kan baru dibuka lagi di rumah. Saya peluk. Saya nggak bisa ngomong kan ya, nggak bisa ngomong gitu lah. Mau ngomong apa? Itu mungkin awal depresi saya gitu. Nggak bisa ngomong. Terus di belakang ayah Ikang, Bella sama Kiki itu bilang, Ibu Ica tuh bangga sama adik-adiknya.
di Bintaro itu ada kayak apa ya bilangnya. Jadi ada acara di salah satu sekolah yang pembangunan jaya. Saya mesti ngisi acara parenting di sana, Mas Helmi. Global. Pembangunan jaya. Oh, mulai lagi. Pembangunan jaya. Jadi pembangunan jaya bikin acara, kemudian dia pasang tuh mukaku gede-gede gitu, jadi pengumuman di 3 titik di daerah kawasan Bintaro. Jadi kan Ibu Ica selalu lewat. Jadi setiap lewat tuh selalu begini, Nas. Aduh, hebat ya adikku. Tapi aku nggak pernah dengar dia ngomong itu. Aku nggak pernah dengar. Jadi ketika diomongin itu, aku tuh yang pernah dengar. Kadang-kadang gitu kita ya, gengsi gitu. Ayah saya dulu juga gitu ya. Apa dengan teman-temannya dia bangga. Iya. Saya juara cepat tepat. Itu anakku gitu. Berarti kita itu marah. Kuno banget tahu. Itu kuno. Buat semua yang nonton itu kuno. Jangan lakukan lagi kesalahan itu gitu loh. Tapi gara-gara itu kita jadi dong berdua. Betul. Kadang-kadang misteri juga ya. Betul. Tapi sakit ya. Bolongnya dalam banget dalam Mas. Ya. Untung saya cepat recover. Saya pikir sana juga udah recover lah ya. Insya Allah. Tapi saya nggak tahu loh sampai 7 tahun. Saya nggak segitunya marah sama bapak. Nggak pernah segitunya. Sampai kabur 7 tahun gitu. Mama Ayah tahu. Dan saya baru tahu betapa cintanya ayah saya ketika saya rekonsiliasi. Ayah saya itu bilang, walaupun kami ini kelihatannya kurang Islami ya bentuknya ya. Tetapi keluarga kami tuh keluarga pencinta. Kami pencari dalam perjalanan. Paham ya kalimat itu ya Mas. Maka ayah saya itu suka sholat lail, tahajud. Itu gak pernah ditinggal. Dan waktu saya sebelum operasi, terus saya dengar ayah saya lagi nangis di sejadah karena kan nggak bisa tidur, kesakitan kan. Jadi saya turun, kamar saya di atas. Saya turun, ayah saya lagi nangis. Jangan ambil anak saya. Allah, jangan ambil. Kalau ada satu nyawa yang mesti pergi, saya aja. Si Nas masih panjang, jangan Allah. Terus tuh rintihan itu. Kedengaran itu aku yang dredeg langsung. Lari aku peluk papa. Udah Pak, udah. Pelukan kami. Tapi tetap nggak tidur sama-sama itu baru ya itu yang sebelum akhirnya koma. Tapi dia juga bilang sama Soraya, jaga Nas ya. Papa minta, kayaknya habis operasi, kalau operasi Nas berhasil, Papa ingin ketemu Mama. Biar Nas aja yang di sini. Udah cukup. Oh iya. Dia udah jadi. Aku selesai operasi, Papa meninggal. Enggak lama jaraknya. Kabulin nama Allah. Doanya. Jadi ngerti kan Mas? Kenapa aku mesti menjaga hidupku dengan genah? Kemudian dengan kondisi begini, ovarium 1 saat itu, kanker belum 5 tahun, punya anak, kan hormon kan imbalance, maka muncul lagi, maka anakku mesti keluar pakai sesar. Habis anaknya keluar, dikoter lagi, dibakar lagi semuanya. Maka jahitannya lebih panjang daripada yang normal sesar. Nah mesti diangkat, dicek di bawah usus, di apa-apa gitu, lama. Jadi sekarang tahu kan kenapa saya mesti ngedidik 3 putri kami dengan benar. Jadi sekarang tahu kan kenapa saya jaga Mama Ayah dengan baik.
Saya bilang sama dia, nggak usah pakai bahasa-bahasa isyarat kalau ngomong sama aku. Kamu tahu aku paling goblok di keluarga ini, aku bilang gitu. Aku nggak bisa, aku tuh orangnya mesti ngomong. Aku bilang gitu. Nggak usah pakai tanda-tanda, isyarat, nyindir, apa, nggak usah. Nggak nampol, di otak gua nggak nampol, ngerti? Suka nggak suka ngomong. Nggak usah pakai nyindir. Nggak usah ada lagi sensitif. Nggak usah left group, norak lu. Lu gila lu. Bahaya juga. Iya, lu juga. Lu nggak tahu sebelum lu cinta sama gue udah duluan cinta sama lu. Karena aku ngelihat waktu kamu lahir, aku susah ngafalin Syahnas. Nulisnya aja susah, ngucapinnya susah. Aku anak kecil umur 7 tahun dikasih nama itu susah. Aku tungguin, aku gigit-gigit kakinya. Aku tuh cinta banget sama kamu. Makanya kamu jangan jahat sama aku. Kalau kamu jahat aku sakit, tahu nggak kayak begini. Emang bener. Jadi, oh my God, aku bilang. Oh my God, what a family. What a family, ya Allah, ya Rabb. Agak lain ya keluarga kami. Keren, luar biasa. Makasih ya. Saya juga terima kasih. I learn a lot. Pulang ini saya akan panggil 4 anak saya dan menantu saya. I will tell. Kebetulan saya lagi banyak bicara tentang family business. Dimana keluarga hebat, keluarga kaya, anaknya nggak mau lanjutkan. Saya lagi menulis buku yang saya bilang tadi. Iya. Why our kid don't listen to us. Saya izin ya menceritakan. Silakan, kalau itu membawa manfaat dan Pasti. membawa perubahan yang signifikan ke arah baik. Iya. Bahwa jangan ulangi kesalahan-kesalahan gaya lama. Saya bilang sama anak-anak, sama keponakan-keponakan, sudah cukup. Ya. Cukup. Jangan begini, udah. Maka kalau misalnya kami berdua, Mas Mi, dibanding-bandingin, nggak apa-apa. Bahwa almarhumah Ibu Ica lebih cantik, lebih solehah, lebih bersinar, lebih muda, karena wajahnya banyak kena air wudhu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak marah. Kami tuh nggak marah, tahu nggak? Digituin sama masyarakat tuh nggak marah. Enggak apa-apa. Jangan lupa karena kami tuh cinta banget sama kakak kami. Cuman bedanya kami tidak memamerkan rasa cinta itu. Thank you, Sanas. Salam Sulna. Ya, saya nggak tahu mau closing apa ya. Mas Helmi nggak pernah kehabisan kata-kata. Aku percaya. Aku nungguin nasihatnya Mas Helmi buat saya. Terima kasih pertama untuk mempercayai sharing ya di Helmi Bicara. Saya percaya ini banyak sekali apa hikmahnya ya untuk yang belajar. Kita harus tetap tidak pernah berhenti belajar. Bagian dari ceritamu sama juga itu juga cerita saya. Sama-sama bungsu, sama-sama seperti saya dulu ya merasa bahwa bapak saya tuh lebih sayang dengan Tantowi gitu, yang lebih tinggi, lebih putih. Tapi saya lawan tuh Nas, saya lawan gitu. Saya tuh sampai dulu ya. Nanti bapak saya menyesal membeginikan saya. Kakak-kakak saya memperlakukan saya begini tuh menyesal. Dulu gue nyanyi aja kena marah Nas. Ya sekarang kakak saya nggak bisa nyanyi, gue nyanyi. Ambil hikmahnya. Itulah cara mendidik ya. Cara mendidik. Memang saya lebih bangga. Saya selalu kemarin ada orang tuh DM saya, Pak Helmi, saya suka banget waktu Pak Helmi bilang sekolah mana yang membuat Pak Helmi sukses. Yang saya jawab School of Sorrow. Ya, sekolah keprihatinan. Ya, jadi bukan karena saya tamat dari STAN, bukan saya karena tamat dari Amerika, no, School of Sorrow. Karena saya dulu dibesarkan di sekolah keprihatinan. Itulah yang membuat saya tough. Ilmu the power of kepepet. Jangan lupa. Thank you, Sanas. I love you so much Mas Helmi as my brother. Salam buat keluarga. Salam buat semua yang bekerja buat Mas Helmi untuk acara yang sebaik ini. Jangan berhenti untuk
mencerahkan orang karena banyak ruang-ruang gelap yang perlu dikasih lampu agar mereka tidak tersesat menyelesaikan misi jiwanya di dunia ini. Terima kasih. Thank you. Salam untuk Gilang, salam untuk Obi Kang ya. Insya Allah, insya Allah. Hari ini dia ulang tahun. Siapa? Mas Ikang. 23 Oktober. Wah, is my idol. Oke, thank you. Ya. Kayaknya jangan pernah berhenti belajar ya, termasuk parenting, mendidik anak itu nggak ada sekolahnya. Jangan pernah gengsi untuk mengatakan cinta. Wah, I love that quote. Sama Sati tadi, jangan pernah berhenti untuk menerangin ruang-ruang gelap yang jangan-jangan orang juga nggak pernah datang ke situ. Dan hari ini Sana sudah melakukannya. Terima kasih sudah menonton Helmiah Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.